Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak, yakni Ibu Dewi Kusuma Wardani, atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8, yakni saya sendiri, Bagas Saputra, NIM 2020-017119, Desinta Aziza Pramesti, NIM 2020-017120, Mega Aziza, NIM 2020-017121. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21. Hitungan 6. Diterapkan pada bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan. PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 dikali PKP. PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Contoh 6.1. Bahrun menikah tanpa tanggungan melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar 5 juta. Besarnya PPh pasal 21 adalah 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Jika Bahrun tidak mempunyai NPWP, besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 150.000. Apabila bukan pegawai sebagaimana dalam hitungan 5 dan 6. 1. Adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan atau klinik sebelum dipotong biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik. 2. Memberikan jasa kepada pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26 dengan A. Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. B. Melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayar. Contoh 6.2. Arif Nugroho melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan 10 juta. Arif Nugroho mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 180.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar 4.500.000. Selain itu, Arif Nugroho membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar 1 juta. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Arif dapat diketahui bahwa jumlah imbalan bruto yang dipotong PPh adalah perhitungan PPh. Imbalan bruto dikurang upah pekerja dikurang biaya spare part AC. PPh pasal 21 sama dengan 5% dikali 50% dikali 4.500.000 sama dengan 112.500. PPh pasal 21 jika tidak punya NPWP sama dengan 120% dikali 5% dikali 50% dikali 4.500.000 sama dengan 135.000. B. Jika PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan dokumen perjanjian mengenai upah yang harus dikeluarkan Arif atau pembelian material PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 5% dikali 50% dikali 10 juta sama dengan 250.000. C. Jika Arif tidak memiliki NPWP, PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya menjadi 120% dikali 5% dikali 50% dikali 10 juta sama dengan 300.000. 7. Diterapkan pada peserta kegiatan yang menerima imbalan. PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikali penghasilan bruto. Contoh 7.1. Sony adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesian Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. PPh pasal 21 atas hadiah tersebut adalah 5% dikali 50 juta adalah 2.500.000
15% dikali 150 juta adalah 22.500.000. Jumlah 25 juta. Hitungan 8 diterapkan pada pejabat PNS anggota TNI atau Polri dan pensiunannya yang memperoleh honorarium atau imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD. PPh bersifat final. Penerima 1. PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira, tamtama, dan bintara dan pensiunannya PPh 0% dikali penghasilan bruto. 2. PNS golongan 3 anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya PPh 5% dikali penghasilan bruto. 3. PNS golongan 4 anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira menengah dan tinggi dan pensiunannya 15% dikali penghasilan bruto. 8.1 Bendahara Dinas Pendidikan Kota XX membayarkan honorarium kepada peserta workshop sebagai berikut. Aji 1 juta ber-NPWP golongan 4, Bayu 500.000 ber-NPWP golongan 3, Ratno 500.000 tidak ber-NPWP golongan 2, Saskia 750.000 ber-NPWP golongan 3. PPh Aji 15% dikali 1 juta sama dengan 150.000. PPh Bayu 5% dikali 500.000 sama dengan 25.000. Ratno tidak dikenakan pajak. PPh Saskia 5% dikali 750.000 sama dengan 37.500. 8.1 Bendahara Dinas Pendidikan Kota XX membayarkan honorarium kepada peserta workshop sebagai berikut. Aji 1 juta ber-NPWP golongan 4, Bayu 500.000 ber-NPWP golongan 3, Ratno 500.000 tidak ber-NPWP golongan 2, Saskia 750.000 ber-NPWP golongan 3. PPh Aji 15% dikali 1 juta sama dengan 150.000. PPh Bayu 5% dikali 500.000 sama dengan 25.000. Ratno tidak dikenakan pajak. PPh Saskia 5% dikali 750.000 sama dengan 37.500. 9. Diterapkan pada penerima uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan, dan jaminan hari tua. PPh bersifat final. Jenis penghasilan, uang pesangon diterima sekaligus. Jumlah penghasilan, uang pesangon kurang dari 50 juta, PPh 0% kali penghasilan bruto. Uang pesangon di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, PPh 5% dikali penghasilan bruto. Uang pesangon di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, PPh 15% dikali penghasilan bruto. Uang pesangon di atas 500 juta, PPh 25% dikali penghasilan bruto. Jenis penghasilan, uang manfaat pensiun, tunjangan, atau jaminan hari tua. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua sampai dengan 50 juta, PPh 0% kali penghasilan bruto. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua sampai dengan 50 juta, PPh 5% kali penghasilan bruto. Contoh 9.1 uang pesangon diterima sekaligus. Pada Juli 2016, PT Palagan membayar uang pesangon kepada pegawai yang telah purna tugas sebagai berikut. 1. Tuan Bagus menikah tanpa tanggungan sebesar 45 juta rupiah. 2. Tuan Aziz menikah dengan 2 tanggungan sebesar 176 juta rupiah. PPh pasal 21 atas uang pesangon Tuan Bagus 0% kali 45 juta rupiah sama dengan 0 rupiah atau nihil. PPh pasal 21 atas uang pesangon Tuan Aziz 0% kali 50 juta rupiah, 5% kali 50 juta rupiah, 15% kali 76 juta rupiah, 0 rupiah, 2.500.000 rupiah, 11.400.000 rupiah, 13.900.000 rupiah. Contoh 9.2 uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua diterima sekaligus pada Agustus 2016. Nyonya Anindita penerima uang manfaat pensiun sebesar 176 juta rupiah. PPh pasal 21 adalah 0% kali 50 juta rupiah, 5% kali 126 juta rupiah, 0 rupiah, 6.300.000 rupiah, 6.300.000 rupiah. Ketentuan pengenaan tarif dan sifat pemungutan tersebut berlaku secara progresif selama 2 tahun kalender berturut-turut. Apabila pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya
dilakukan pembayaran uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, maka PPh pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh dilakukan penghasilan bruto dan tidak bersifat final. Hitungan 10 diterapkan pada orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. PPh pasal 26 sama dengan 20% kali penghasilan bruto. Beberapa ketentuan. A. PPh pasal 26 tersebut bersifat final. B. Tarif tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perpajakan penghindaran pajak bergandar atau P3B. Dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. C. Dalam hal pegawai dengan status wajib pajak luar negeri memperoleh gaji sebagai atau seluruhnya dalam mata uang asing harus terlebih dahulu dikonversi dalam mata uang rupiah sebelum PPh dihitung. D. PPh pasal 26 yang teruntung dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP. Contoh 10.1 Mr. Giovanni menerima honorarium sebesar 100 juta rupiah dari Hotel Melia Yogyakarta. Honorarium tersebut diperoleh sehubungan jasa konsultasi yang telah diberikannya. PPh pasal 26 yang dipotong oleh Hotel Melia adalah 20% kali 100 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Contoh 10.2 Russell Fredrickson adalah pegawai yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 anak. Dia memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar $2.500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp14.000. Untuk $1 PPh pasal 26 adalah 20 kali $2.500 kali Rp14.000 sama dengan 7 juta rupiah.